Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Ratna Video. Di video kali ini, aku mau bikin kue bugis atau lepat dengan bahan utamanya dari labu kuning. Ini tuh enak banget, lembut, rasanya legit, manisnya pas, dan cocok untuk cemilan keluarga atau untuk ide jualan juga bisa ya. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara aku membuatnya, tonton terus sampai habis. Dan jika suka dengan videoku, bantu aku dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. Oke, bahan utamanya adalah labu kuning sebanyak 500 gram. Ini sudah aku potong-potong dan aku kupas kulitnya, lalu aku cuci bersih. Sebelumnya aku sudah panasin kukusan. Nah, labu kuning ini mau aku kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai lembut ya. Sambil nunggu labunya matang, ini aku siapin intinya dulu. Ada kelapa parut 200 gram. Kita masukkan ke dalam teflon ya. Kemudian gula pasir 150 gram. Kita masukkan. Lalu ada air matang 100 ml. Kemudian ada daun pandan dan garam setengah sendok teh. Lalu ini kita masak dengan api sedang. Kita masak sampai gulanya larut bersama kelapa parutnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah larut ya gulanya ke dalam kelapanya. Kalau sudah begini, kita matikan apinya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah 20 menit, ini labu kuningnya boleh kita tes tusuk menggunakan garpu. Kalau sudah lembut, itu tandanya sudah matang ya. Kalau sudah matang, boleh kita angkat. Lalu kemudian siapkan wadah bersih. Kita masukkan labu yang tadi, masih panas ya, atau masih hangat-hangat untuk mempermudah kita untuk menghaluskannya. Boleh menggunakan sendok atau garpu, bebas ya. Pastikan labunya benar-benar halus. Seperti ini ya. Kemudian ini ada tepung ketan sebanyak 200 gram. Kita masukkan ke dalam labu yang sudah halus tadi. Lalu tepung tapioka 2 sendok makan. Kita masukkan. Kemudian gula pasir 3 sendok makan. Dan garam setengah sendok teh. Kemudian ini kita aduk dulu sampai rata. Nah, kalau udah, masukkan santan. Ini 70 ml atau secukupnya ya. Kita masukkan itu sedikit demi sedikit. Kemudian kalau dirasa sudah cukup berat adonannya, boleh kita mengaduk dengan tangan. Kita aduk sampai semua tercampur merata. Nah, ini aku masukkan kembali santannya ya. Namun aku tidak pakai semua, karena aku rasa ini sudah pas, sudah cukup ya. Nah, untuk kalian, boleh dikira-kira aja santannya, karena setiap labu kuning itu kadar airnya berbeda-beda. Nah, ini udah selesai ya, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut. Ini aku sudah siapin minyak goreng, lalu ada daun pisang. Nah, daun pisangnya ini aku olesi minyak dulu ya, agar tidak lengket. Kemudian aku lipat membentuk kerucut seperti ini. Nah, aku ambil sedikit adonannya. Ini tidak aku takar ya, ini aku kira-kira aja, karena ini untuk cemilan di rumah. Lalu ini aku kasih lubang seperti ini untuk aku letak inti di dalamnya. Nah, ini intinya aku masukin secukupnya. Nah, lalu aku tutup kembali dengan adonan seperti ini. Nah, kemudian aku tutup lagi dengan daun pisang. Nah, perhatikan cara aku melipatnya. Kalau dirasa-rasa panjang daun pisangnya, boleh banget digunting ya. Nah, aku selipkan di sela-sela daunnya itu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita ulangi lagi. Ini daun pisang aku olesi dengan minyak agar tidak mudah lengket. Kemudian aku buat seperti kerucut. Aku ambil adonan sedikit.
Kemudian aku beri lubang. Nah, untuk dimasukkan inti ke dalamnya ya. Kemudian ditutup kembali. Seperti ini. Lalu begini cara aku melipat daun pisangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Masih ada sisa intinya ya. Lalu saatnya kita mengukus. Sebelumnya aku sudah panasin kukusan. Kemudian ini kue bugisnya mau aku kukus. Ini aku kukus kurang lebih selama 45 menit atau sampai matang ya. Nah, ini sudah 45 menit. Dan ini sudah matang ya. Kalau udah matang, matikan kompornya terlebih dahulu, tunggu sampai agak dingin. Setelah itu baru kita letakkan ke piring saji. Nah, ini sudah matang dan masih hangat ya, jadinya lumayan banyak. Ini mau aku buka. Tuh, lihat warnanya cantik banget tanpa pewarna buatan. Ini warnanya bagus banget ya dari labu kuning itu sendiri. Nah, ini lembut banget. Ini mau aku cicipi. Bismillah. Enak banget ya rasanya. Lembut. Manisnya pas, pokoknya mantap. Kali ini aku mau membuat kue apem labu kuning. Ini tuh enak banget, lembut, teksturnya basah ya, tidak kering dan anti seret. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara aku membuatnya, tonton sampai habis. Dan jika suka dengan video aku, jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Ini dia bahan utamanya, ada 250 gram labu kuning yang sudah aku kukus ya. Sebelumnya sudah aku potong-potong lalu aku kupas kulitnya dan dikukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Lalu aku masukkan ke dalam blender karena ini mau aku haluskan. Kemudian ada gula pasir 150 gram, masukkan juga ke dalam blender. Lalu ini ada air matang sebanyak 200 ml. Lalu aku tambahkan santan instan 2 bungkus, ini 65 ml ya. Ini aku pakai merek Kara. Ini aku campur aja ya ke dalam air matang ini. Kemudian diaduk merata. Setelah itu dimasukkan ke dalam blender ya. Dan kemudian ini semua kita blender sampai halus. Oke, cukup, ini sudah halus. Jadinya encer ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan kering, ada tepung terigu 250 gram. Kita masukkan ke dalam wadah yang bersih ya. Lalu ada tepung tapioka 50 gram, kita masukkan. Kemudian di sini ada ragi instan, ini aku pakai 1 sendok teh aja, kita masukkan. Kemudian garam setengah sendok teh. Lalu ini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Setelah rata, kita masukkan tadi yang sudah kita blender ya. Kita masukkan semuanya aja. Kemudian kita aduk sampai benar-benar halus dan tidak ada lagi tepung yang menggerindil. Nah, ini sudah halus ya. Kalau udah, mau aku tutup dengan serbet bersih. Boleh pakai plastik wrap atau pakai tutup dari wadahnya itu ya. Ini kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya mengembang, ini ada minyak goreng dan kuas. Lalu aku menggunakan cetakan.
Ini aku olesi cetakannya dengan minyak goreng tipis-tipis aja agar tidak lengket. Dan ini dilakukan sampai selesai. Nah, ini kita kembali lagi ke adonan ya. Ini sudah kurang lebih selama 1 jam. Kita buka serbetnya ya. Nah, ini sudah mengembang. Kalau sudah, kita aduk-aduk secara perlahan agar udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar. Nah, kemudian ini adonannya kita isi ke dalam cetakan. Seperti ini, kita sisakan sedikit ya, karena nanti akan mengembang ketika dikukus. Ini semua kita lakukan sampai habis ya. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kemudian sebelumnya aku sudah panasin kukusannya dan ini airnya sudah mendidih ya. Dan jangan lupa tutup kukusannya kita alasi dengan serbet bersih. Kemudian ini adonannya kita masukkan aja ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Lalu kita tutup rapat dan kita kukus kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit. Kita buka tutupnya, cantik banget hasilnya ya, mengembang secara sempurna. Kita boleh tes tusuk menggunakan tusuk sate. Kalau sudah pasti matang, lalu kita angkat ke piring saji ya. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget ya. Warnanya alami dari labu itu sendiri, mengembang dengan sempurna ya. Ini masih hangat. Dan ini gampang banget dilepaskannya ya dari cetakan. Tuh, cantik banget hasilnya. Nah, ini kita buka aja cetakannya sampai selesai. Dan ini hasilnya, cantik banget. Ini kurang lebih ada 20 biji ya kalau menggunakan cetakan. Dan ini aku coba buka isi dalamnya. Ini lembut banget ya. Teksturnya itu basah, tidak kering. Dan tidak seret ya. Ini aku coba, manisnya pas, lembut di mulut, pokoknya recommended.
Di video kali ini aku mau bikin nagasari dengan bahan dasar labu kuning yang pastinya kuenya tuh enak banget, lembut dan manisnya pas ya. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara aku membuatnya, tonton terus sampai habis dan jangan lupa jika suka dengan videoku jangan lupa ketik like, komen dan subscribe. Langsung saja ke cara pembuatannya. Ini ada labu kuning sebanyak 600 gram. Ini mau aku kukus ya. Sebelumnya aku sudah panasin kukusan dan air kukusannya sudah mendidih ya. Ini aku masukkan labu kuningnya satu persatu. Kemudian ini dikukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit ya. Kita buka tutup kukusannya dan ini kita boleh lakukan tes tusuk menggunakan garpu. Kalau sudah lembek atau empuk itu tandanya sudah matang ya. Kalau udah matang kita boleh matikan kompornya. Kemudian labu kuningnya kita pindahkan ke wadah yang bersih. Nah, ini dia labu yang sudah dikukus tadi. Lalu ini kita haluskan menggunakan garpu, boleh sendok atau di blender atau di chopper juga boleh ya. Dan ini kita haluskan sampai dia halus aja. Seperti ini. Kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan wajan. Kemudian ini ada tepung beras sebanyak 225 gram. Kita masukkan ke dalam wajan. Lalu ada tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Kita masukkan. Kemudian gula pasir 150 gram. Ini masukkan juga ya. Garam ini setengah sendok teh. Kita masukkan. Lalu ini kita aduk terlebih dahulu sampai semua bahan-bahan tercampur merata. Nah, kemudian ini siapkan air sebanyak 250 ml dan aku pakai santan instan Kara. Ini sebanyak 200 ml, jadi totalnya 400 ml ya. Kalau kamu mau pakai santan peras boleh juga ya, dengan kekentalan sedang aja sebanyak 400 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata. Setelah merata, kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang sudah tercampur tadi ya. Kita masukkan bertahap aja sambil diaduk-aduk agar hasilnya itu bagus ya dan tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita masukkan labu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukkan perlahan-lahan ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Kalau udah rata seperti ini, saatnya kita letakkan wajan di atas kompor dan mulai dimasak dengan menggunakan api kecil saja ya, sambil diaduk-aduk hingga nanti airnya menyusut dan mengental seperti ini ya. Nanti lama-kelamaan menjadi adonan dan kalis. Kita aduk-aduk terus sampai adonan menjadi berat dan menjadi kalis ya. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah boleh kita bungkus dengan daun pisang dan kita boleh matikan kompor dan tunggu sampai dia setengah dingin. Kemudian ini aku siapkan beberapa daun pisang yang udah aku potong-potong, bebas aja ukurannya. Sebelumnya sudah aku jemur kurang lebih selama 1 hari ya, agar layu dan mudah untuk dilipat. Atau teman-teman kalau mau boleh dipanaskan di atas kompor juga bisa ya.
Nah, ini langsung saja adonannya kita bungkus ke dalam daun pisang. Ini kita ambil 1 sendok tadi ya, 1 sendok penuh atau sesuai selera. Kemudian ini mau kita gulung-gulung seperti ini saja. Mudah banget ya bungkusnya. Lalu kita lipat di sisi bawah dan sisi atasnya seperti ini. Gampang banget cara melipatnya. Kita coba lakukan lagi ya. Ambil 1 sendok penuh adonannya atau sesuai selera ya. Kemudian kita rapikan sedikit saja, kita rapikan biar hasilnya bagus. Lalu ini kita gulung-gulung daun pisangnya seperti ini. Dan kita lipat sisi atas dan sisi bawahnya jadinya seperti ini ya. Dan ini semua kita lakukan sampai adonannya habis. Nah, ini dia sudah selesai semuanya kita bungkus. Dapatnya lumayan banyak ya, dan ini sudah siap kita kukus. Ini kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya dan sudah mendidih airnya. Kemudian masukkan kuenya satu persatu. Kemudian tutup kukusannya dan ini dimasak kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini kurang lebih sudah 20 menit ya. Kita buka tutupnya, ini sudah matang, lalu kita matikan kompornya dan tunggu sampai uapnya hilang dan boleh diangkat. Nah, ini dia sudah matang kuenya ya. Kue Nagasari labu kuning. Ini mau aku buka kulitnya. Dan ini sudah setengah dingin ya. Warnanya cantik, kuning, asli dari labu kuningnya itu sendiri. Teksturnya halus ya. Ini mau aku cobain. Enak banget, lembut, manisnya pas. Cocok untuk cemilan di rumah ya, mantap. Video kali ini aku mau bikin keripik dengan bahan dasar labu kuning ya. Ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan. Yang pertama, ini ada 500 gram labu kuning. Sudah aku kupas kulitnya dan aku cuci bersih. Kemudian ada tepung terigu, ini beratnya 900 gram. Nanti kita hitung kembali ya berapa yang akan dipakai. Kemudian margarin, aku pakai 1 sendok makan aja. Kemudian tepung tapioka, ini 80 gram ya. Lalu ada telur 1 butir. Kemudian ada 2 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam. Lalu ada bawang putih bubuk ya. Aku pakai bawang putih bubuk. Kalau pakai bawang putih biasa itu sekitar 5-6 siung. Bawang putih bubuk ini aku pakai 1 sendok makan ya. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Kita panaskan kukusan, kemudian labu kuning ini mau kita kukus ya. Kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini sudah 20 menit ya. Kita coba tes tusuk, kalau sudah lembut berarti ini sudah matang dan sudah bisa diangkat. Ini labu kuningnya masih hangat, ini langsung saja kita hancurkan dengan menggunakan sendok boleh, dengan menggunakan garpu juga boleh ya, karena ini lembut sekali. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah dirasa cukup halus, kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 80 gram, atau kalau dihitung kira-kira 5-6 sendok makan ya. Lalu aduk kembali agar tercampur rata. Nah, kemudian tambahkan 1 butir telur dan 1 sendok makan margarin. Lalu tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 1 sendok makan bawang putih bubuk atau sekitar 5-6 siung bawang putih giling ya. Lalu ini semua kita aduk sampai rata. Nah, kalau sudah rata, kita masukkan tepung terigu secara bertahap ya. Ini aku pakai sedikit demi sedikit dulu.
Nah, kemudian kita aduk. Nah, untuk teman-teman, ini untuk tepung terigunya tidak bisa dipastikan berapa gramnya, karena masing-masing labu kuning itu berbeda kadar airnya ya. Jadi nanti boleh dikira-kira sendiri. Nah, kalau sudah dirasa-rasa cukup berat adonannya, boleh kita uleni dengan tangan. Ini aku sudah cuci bersih tanganku ya. Nah, kemudian kita uleni lagi dengan tangan. Sambil sesekali kita taburi lagi dengan terigu. Ini total terigunya aku hitung sekitar 650 gram. Teman-teman boleh berbeda ya, itu sesuai dari kelembapan labu kuning itu sendiri ya. Kalau aku di sini sekitar 650 gram. Kita uleni sampai tidak lengket di tangan, seperti itu ya hasilnya ya. Kemudian wadah lain, ini aku taburi tepung terigu agar tidak lengket ketika nanti dicetak. Ini aku pakai mesin Ampia. Ini aku setting di nomor 7, yaitu dengan ketebalan paling tebal ya. Ini semuanya adonan akan aku gilas di angka nomor 7, itu kalau di mesin aku. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan di mesin masing-masing ya. Ini dia hasilnya. Kemudian ini kita gilas lagi di angka paling kecil. Ini aku di nomor 2 atau boleh teman-teman di nomor 1 ya. Nah, ini tidak lengket sama sekali. Kita lakukan sampai habis ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai dan sudah aku taburi tepung agar tidak lengket. Kemudian ini aku ambil satu helai gini ya. Ini mau aku potong-potong kotak-kotak seperti ini. Kalian boleh bebas ya, sesuai selera aja. Mau potong-potong seperti apa, besarnya seperti apa, atau mau dibikin stick juga nggak masalah ya. Nah, aku potongnya seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Seperti ini hasilnya. Lalu kita panaskan minyak sampai benar-benar panas. Pertama menggunakan api besar dulu ya. Nah, kita masukkan itu keripik ke dalam minyak yang sudah panas itu. Kita masukkan gak apa-apa, nggak usah khawatir kalau misalnya lengket. Nanti ketika sudah nyemplung di minyak panas, nah dia akan berpencar seperti ini sambil kita bantu goyang-goyangkan dengan spatula. Nah, kalau sudah seperti ini, udah misah, kita aduk-aduk sampai warnanya coklat ya. Kalau masih kuning, itu masih belum matang ya. Kalau bisa sampai coklat, nah seperti ini, sudah brown ya, baru kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita goreng lagi. Nah, ini karena minyaknya sudah panas, maka kita setting kompornya dengan api sedang cenderung kecil ya, agar tidak mudah gosong. Ini kita goreng sampai semua adonannya habis ya.
Nah, ini keripik labunya sudah jadi ya, seperti ini. Ini bisa untuk ide jualan juga, bisa dijual per kilo, per setengah kilo, atau dibungkus 1000-an juga nggak masalah ya, dititip-titip ke warung. Disesuaikan aja dengan tempat kalian masing-masing. Ini rasanya renyah banget dan gurih. Yang penasaran boleh dong dicoba. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa jika suka dengan video aku, ketik like, komen, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.